Kalau kamu nonton film Doraemon atau familiar dengan ceritanya Doraemon, ya di situ ada tokoh namanya Nobita, Jaiko, Shizuka. Jadi Nobita ini sukanya sama Shizuka. Terus tapi ada versi masa depan di mana Nobita menikahnya tuh nggak sama Shizuka, tapi sama Jaiko. Dan ketika Nobita menikah, tahu bahwa dia menikah dengan Jaiko, dia itu kayak tidak, mimpi buruk, nah, seperti itu. Karena dia maunya masih suka, dia sukanya masih suka. Mari kita ibaratkan Twin Flame Journey itu seperti Nobita dan Shizuka itu adalah Twin Flame. Mari kita anggap seperti itu. Kemudian kita anggap Jaiko ini karmiknya Nobita. Ya, Nobita ini kan maunya sama Shizuka, tapi Shizuka ini maunya sukanya sama Dekisugi. Dia suka sama Dekisugi karena Dekisugi itu pinter, sempurna, cerdas, baik, segala macam. Jadinya ya cewek pasti naksir lah sama Dekisugi. Nah, sementara itu Nobita kan cemen, culun, loser. Jadi Shizuka ya nggak tertarik. Nggak cuma Shizuka yang nggak tertarik, kayaknya nggak ada yang tertarik sama Nobita. Yang suka cuma Jaiko doang. Jadi kalau Nobita masih, jadi di sini Nobita itu dihadapkan dengan pilihan, kamu masih tetap mau sama Shizuka atau kamu mau berpuas saja, akhirnya kamu menikah sama Jaiko. Nah, mari kita ibaratkan ceritanya Nobita nggak mau sama Jaiko, dia masih ingin mengejar Shizuka. Nah, dia nggak bisa mendapatkan perhatian Shizuka dengan cara mengejar-ngejar Shizuka terus, dengan mengatakan, kita ini Twin Flame, kita ini harusnya bersama, kamu mau pergi kemana, kamu kan Twin Flame aku, kamu nggak bisa kabur dari aku karena kita kan Twin Flame. Nggak bisa seperti itu, karena gimana pun juga Shizuka ini kan manusia hidup di dunia 3D. Dia punya keinginan, dia punya opini, dia punya selera. Dan Shizuka ini tahu kalau dia punya Twin Flame yang jago nembak, juara, mental juara kayak gitu ya. Nah, itu nggak ada di Nobita. Yang saat ini nggak ada di Nobita. Jadinya dia nggak tertarik sama Nobita. Nobita mau mengejar-ngejar dia seperti apapun, ya Shizuka akan kabur karena dia, siapa sih lu? Gua nggak kenal lu gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh Nobita adalah berhenti mengejar Shizuka dan mulai mengaca. Lihat, cek ke diri sendiri. Siapa saya? Siapa saya yang sesungguhnya? Ya, mungkin Nobita aslinya itu juara, jago nembak. Semua yang Shizuka inginkan itu sebenarnya ada di Nobita. Tapi Nobita belum jadi seperti dirinya yang sempurna. Karena mungkin dia ada faktor genetik. Ya kan, kita lihat dari leluhurnya Nobita semuanya kayak gitu. Ada faktor genetik di mana ada siklus karma generasi yang berulang terus-menerus, dan Nobita terjebak di dalam siklus tersebut sehingga dia tidak bisa jadi dirinya sendiri yang sempurna. Nah, yang bisa dilakukan Nobita adalah melihat ke dirinya sendiri, melihat saya ini terjebak di siklus seperti apa. Mungkin kemalasan, mungkin mental block gitu ya, mungkin kayak percaya bahwa saya cuma orang biasa, saya cuma orang cemen, seperti itu. Padahal kalau dia ngecek ke dirinya sendiri, saya punya banyak kelebihan yang orang lain gak punya. Dan kalau Nobita ingin mulai dari situ, mulai menggarap dirinya sendiri, mulai jadi versi terbaik bagi dirinya sendiri, mungkin dia bisa jadi juara olimpiade cabang menembak, menang medali emas, dan akhirnya dia jadi juara. Nah, akhirnya Shizuka nyadar, oh ini orang yang selama ini saya idam-idamkan, ternyata Nobita. Selama ini saya gak nyadar karena dia belum sempurna. Sekarang dia sudah jadi dirinya sendiri, apa adanya, versi terbaik bagi dirinya. Saya ingat, ini orang yang saya mau. Shizuka mikir kayak gitu, dan akhirnya dia mau menikah dengan Shizuka. Begitulah cara kita menarik perhatian twin flame kita, yaitu dengan menjadi diri sendiri, autentik apa adanya. Nah,
Sekarang ibaratkan seperti ini, itu kan good ending ya. Sekarang ibaratkan seperti ini, ceritanya Nobita dalam mengejar-ngejar Shizukanya nggak mau sama dia karena Shizukanya nggak tertarik sama Nobita yang belum sempurna ini. Terus Nobita ngambek, Nobita menyerah. Gimana sih ini perempuan cuma maunya yang terbaik saja, nggak mau diajak kerja keras dari nol seperti itu. Nobita berpikir seperti itu ya. Nobita berpikir kayak ini salah dia, ini salah bapak saya, ini salah leluhur saya, ini salah itu, gara-gara ini aku begini, gara-gara itu aku begini, gara-gara dia aku menderita. Kalau Nobita tetap seperti itu ya akhirnya ya Shizuka nggak bakal tertarik sama dia. Akhirnya ya udah dia menikah sama Jaiko karena yang mau sama dia cuma Jaiko. Akibatnya kalau dia menikah sama Jaiko, ya kita kan tahu Jaiko kayak apa. Jaiko punya abangnya juga kayak gitu. Jaiko kan di ceritanya Jaiko ini super controlling kan, dia sangat mengontrol. Jadi ketika Nobita menikah dengan Jaiko akan mengontrol hidupnya Nobita sehingga dia tidak bahagia. Kalau nggak salah ada itu di salah satu cerita Doraemon di mana Nobita melihat bagaimana kehidupan pernikahan antara dia dengan Jaiko ya. Benar-benar melas mesake kasihan banget Nobita. Jadi dia benar-benar hidup melarat, kerja keras tapi nggak ada hasilnya ya kayak gitu ya. Itu namanya karmik ya. Jadi kalau ketika kita nggak mau bekerja keras untuk membangun diri kita, nggak mau jadi versi terbaik bagi kita sendiri, ya kita akan berakhir bersama orang-orang yang nggak bisa menghargai kita, karena itulah yang kita lakukan terhadap diri kita. Karena kita nggak bisa menghargai diri sendiri, kita nggak mau berjuang untuk diri sendiri, akhirnya kita akan bersama dengan orang-orang yang nggak melihat nilai kita secara apa adanya gitu. Orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kita, orang-orang yang hanya menyakiti kita, orang-orang yang ingin mengendalikan kita. Karmik, ini namanya karmik ya. Jadi kalau kamu berakhir bersama karmik, ya yang disalahkan ya kamu sendiri. Kenapa kamu nggak mau meningkatkan level kualitas hidup kamu, sehingga kamu ya you did that to yourself. Kamu sendiri yang mengakibatkan hal itu terjadi pada dirimu sendiri. Ini bukan victim blaming, ini bukan. Ini untuk memberi semangat kepada kamu bahwa mengevaluasi diri, meningkatkan kualitas hidup itu sangat penting. Keinginan untuk maju itu sangat penting. Memilih yang terbaik bagi diri sendiri itu sangat penting. Ya, apapun yang kamu lakukan itu yang akan kamu dapatkan. Kalau kamu sayang sama dirimu sendiri, kamu akan mau bekerja keras untuk dirimu sendiri, sehingga akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang pantas untuk kamu dapatkan. Kalau Nobita nyalahin ini itu, akhirnya dia yang dapatnya Jaiko. Tapi kalau Nobita ingin meningkatkan kualitas hidupnya sehingga dia jadi maksimal dan dia sukses, akhirnya yang datang Shizuka, kebahagiaan dia yang sejati. Nah, sekarang versi ketiga, Nobita mau bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidupnya, tapi dia nggak percaya kalau Shizuka itu mau sama dia. Dia tetap beranggapan bahwa Shizuka is too good to be true. Shizuka ini seperti impian indah yang jadi kenyataan. Nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin ada sesuatu yang baik terjadi pada saya. Pasti ada apa-apanya. Jadinya Nobita meninggalkan Shizuka. Dan ya mungkin dia nggak akan berakhir sama Jaiko karena Jaiko ya udah di bawah levelnya dia. Tapi berhubung dia nggak mau sama Shizuka karena dia nggak percaya kalau dia pantas bahagia, dia akan menemukan orang lain yang nggak seburuk Jaiko tapi nggak sebaik Shizuka. Tapi ya Nobita aman dengan orang ini, cuma bahagianya dia nggak akan lengkap sebagaimana dia bahagia bersama Shizuka. Nah, orang baru ini adalah soulmate. Nah, mudah-mudahan ini cukup menjelaskan perbedaan antara karmic, soulmate, dan twin flame.